Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab di kelas 8 MTSNU Miftahul Falah, kelas 8A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pada kesempatan kali ini, pelajaran bahasa Arab di kelas 8 akan saya mulai dari as-sa'ah. Bahwa untuk mengungkapkan jam ini berbeda dengan ketika kita mengungkapkan hitungan asli, hitungan biasa seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selama ini yang sudah sering kita dengar adalah ada bilangan wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah, dan seterusnya. Untuk mengungkapkan jam dalam bahasa Arab, nanti kita tidak menggunakan pola itu. Tetapi kita akan menggunakan pola wazan fa'ilatun. Kita akan menggunakan pola wazan fa'ilatun. Contoh misalnya jam 1. Pengungkapannya adalah as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah. Kemudian jam 2 misalnya as-sa'ah ats-tsaniyah. Jadi tidak ada as-sa'ah isnani, itu tidak ada. Untuk mengungkapkan jam, saya ulangi, menggunakan pola wazan fa'ilah. As-sa'ah ats-tsaniyah. Jam 2. Jam 3, as-sa'ah ats-tsalisah. Salisah. Itu yang dimaksud dengan pola fa'ilah, salisah, tidak salasah, tapi salisah. Jam 4 misalnya as-sa'ah ar-rabi'ah. As-sa'ah ar-rabi'ah. Jam 5 as-sa'ah al-khamisah. Jam 6 as-sa'ah as-sadisah. Awas, diperhatikan, kalau bilangan biasa bukan jam, itu sittatun, sittah. Tetapi nanti kalau jam kita menggunakan as-sadisah, as-sa'ah, as-sadisah. Kemudian jam 7, as-sa'ah, as-sabi'ah. As-sa'ah, as-sabi'ah. Jam 8, as-sa'ah ats-tsaminah. Jam 9, as-sa'ah at-tasi'ah. Jam 10, as-sa'ah al-ashirah. Jam 11, as-sa'ah al-hadiyata asyrah. Saya ulangi, jam 11, as-sa'ah al-hadiyata asyrah. Jam 12,
as-sa'ah ats-tsaniyata asyra. Kalian bisa melihat tayangan yang ada di layar itu. Hanya yang di layar itu ada yang perlu saya koreksi, yaitu jam 9. Di dalam tayangan itu ditulis at-tasi'. Untuk jam nanti bunyinya bukan at-tasi' tapi as-sa'ah at-tasi'ah. Kemudian yang kedua, jam 7. Ini juga akan saya koreksi, jam 7. Kalau jam itu nanti as-sa'ah as-sabi'ah, bukan as-sa'ah as-sabi'ah. As-sa'ah as-sabi'ah. Bisa dicermati di tayangannya, itu sudah betul di tayangannya, as-sa'ah al-wahidah, tidak ada kata as-sa'ahnya, karena di sana menunjukkan 1. Kalau jam 1 berarti as-sa'ah al-wahidah. Di situ ditayangkan hanya as-saniyah misalnya, itu hanya 2. Kalau jam 2 as-sa'ah as-saniyah sampai dengan jam 12 as-sa'ah al-hadiyata asyra. Saya kira untuk belajar mengungkapkan jam dalam bahasa Arab itu lebih sederhana. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab jam itu hanya 12. Tidak seperti di Indonesia, jamnya itu ada sampai dengan 2400. Jam berapa ini? Jam 24 malam, jam 24 gitu ya. Terus ada titik 00 berarti jam 2400. Kalau dalam bahasa Arab cukup sederhana, hanya 12. Jadi kita hanya cukup menghafal atau memahami jam 1 sampai dengan 12, rumusnya menggunakan pola fa'ilah. Fa'ilatun, wahidatun, saniyatun, salisatun, rabi'atun. Itu yang dimaksud dengan pola fa'ilah. Nah, bagaimana dengan ketika kita mau mengatakan jam 6 pagi, padahal jam 6 ada sore. Nah, cukup diberikan keterangan. Mas bisa, cukup diberikan keterangan. Kalau mau mengatakan jam 6 pagi, pagi cukup diberikan keterangan sobahan. Misalnya, saya sarapan pagi pada jam 6. Berarti atana walul futuro fisaatis sadisati sobahan. Ditambah kata sobahan. Lah nanti kalau sore ditambah keterangan masaan. Sehingga sudah terselesaikan, tidak ada yang bingung iki pagi apa sore. Kalau pagi ditambah sobahan, kalau sore ditambah masaan. Nah, misalnya jam 1 siang. Kan ada jam 1 malam. Nah, kalau jam 1 siang tinggal ditambah naharon. Kalau siang tinggal ditambah naharon. Misalnya, saya sholat duhur pada jam 12 siang. Usolli zuhra fi sa'ati tsaniyata asyrota naharon. Jadi keterangan naharon biar tidak jumbo dengan jam 12 malam. Kalau sore seperti tadi, tinggal ditambah masaan. Nah, kalau malam bagaimana? Malam ditambah keterangan lailan. Ditambah keterangan lailan. Jadi, misalnya, usallil isya fi sa'ati sabi'ati
lailan. Saya sholat isya pada jam 7 malam. Saya kira sederhana anak-anakku semua untuk pelajaran bahasa yang pertama. Tinggal menghafal jam 1 sampai dengan jam 12 dengan pola fa'ilatun. Kemudian diberikan keterangan kalau pagi diberikan keterangan sobahan, kalau siang diberikan keterangan naharon, kalau sore diberi keterangan masaan, dan kalau malam diberi keterangan lailan. Sebetulnya masih ada beberapa yang perlu dipelajari terkait dengan pengungkapan jam. Karena masih ada misalnya jam 1 lebih 1/4, jam 1 kurang 1/4, jam 1 lebih 50 menit, jam 1 kurang 10 menit, dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Bab kalau itu saya sampaikan pada kesempatan ini, waktunya nanti tidak cukup. Ya, kita nanti masih membutuhkan waktu untuk mempelajari jam terkait dengan lebih dan kurang, dan bagaimana mengungkapkan menit. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, anak-anakku semua, kalau kalian sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan tentang pengungkapan jam 1 sampai dengan 12, maka selanjutnya untuk bahan belajar kalian saya berikan tugas. Ada 5 yang harus sampai kalian selesaikan. Nomor 1, bisa diperhatikan di tayangannya ada itu. Nomor 1, astaikidu minan naumi fisaati ... Kalian isi sendiri. Maksudnya saya bangun tidur pada jam berapa. Jamnya kalian tulis sendiri sesuai bangun kalian. Kalau kalian bangunnya jam 4 ya ditulis fisaati robiati sobahan, jam 4 pagi. Kalau kalian bangunnya jam berapa ya? Jam 5. Ya misalnya astaikidu minan naumi fisaatil khomisati sobahan. Jangan lupa, jangan khomsati, karena jam itu menggunakan pola fa'ilah, khomisah. Kemudian yang kedua, usollis subha fisaati ... Saya sholat subuh pada jam ... Kalau sholat subuhnya jam 5, ya fisaatil khomisati sobahan. Sementara memang belum saya berikan tambahan terkait dengan lebih atau kurang. Berikutnya yang nomor 3, atana walul futuro fisaati ... Kalian lengkapi sendiri itu jamnya untuk latihan mengungkapkan jam. Artinya apa? Saya sarapan pagi pada jam berapa. Kalau jam 7 ya berarti ya fisaati sabiati sobahan. Kalau jam 6 ya fisaati sadisati sobahan. Kemudian yang keempat, usolid zuhro fisaati ... Saya sholat duhur pada jam, kalau jam 1 fisaatil wahidati ditambah keterangan naharon. Ya. Kalau jam 12
Fisa'atisa niyata asyrota naharon. Yang terakhir, qara'tul Qur'ana fisa'ati titik-titik. Saya membaca Quran pada jam titik-titik. 5 ini kalian tulis kembali dan kalian lengkapi dengan jam. Kalau sudah jadi, ditulis, kemudian difoto, dikirimkan ke saya, Pak Ali Asyari, dengan WA 082 225 273 832. Kepada Bapak dan Ibu wali kelas 8, mohon anak-anaknya diingatkan untuk mempelajari jam kali ini dan menyelesaikan tugasnya dan kemudian dikirimkan kepada saya. Sementara itu, semoga anak-anak semua diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.